Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz dan ustazah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuwajahah, kembali mempelajari bersama tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah. Bagaimanakah tarbiyah ya Islam dan juga yang telah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya adalah semoga ketika kita membaca bersama dan berdiskusi tentang tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah, harapannya adalah semoga tarbiyah kita kepada anak didik kita itu semakin berlandaskan di atas ilmu, di atas wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita semua menyadari bahwasannya kita sangatlah butuh dan terus butuh untuk mempelajari bagaimana Islam, bagaimana Nabi di dalam mentarbiyah para sahabat, terutama pada marhalah tamyiz. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab kita yang sudah lama berhenti karena kondisi dan keadaan ya. Dan alhamdulillah kemarin telah kita bahas beberapa mabhas, beberapa poin yang telah kita bahas, sehingga pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan al-mabhasus tsani. Itu pembahasan ya, mabhas yang kedua, halaman 86. Jadi para ustaz dan ustazah bisa dibuka halaman 86 ya, atau yang mungkin belum ada fotokopian kitabnya bisa lewat PDF. Ini. Ya, barangkali ada ustadz atau ustadzah yang ingin membaca. Siap? Iya. Pakai mic ya. Ada mic satunya lagi atau gantian? Ustadzah mic. Pinjam. Apa? Langsung sakit. Nggih, silakan. Al-mabhasu as-tsaniyu al-qawaidu wal mustilatu ma yulaqihi al-murabbiyu min al-qawaidi wal mustilati fi hadhihi al-marhalati huwa takriban nadhiru ma laqahu bil marhalati allati sabaqatha. Wa idza kana al-murabbi wa idza kana al-murabbi qad badala juhdan tayyiban
litaghallubi 'alaiha fa innaha tadmahilu bi aunillahi ma'a taqaddumi umri sabiyi. Ya, dijelaskan dulu. Iya. Sedikit demi sedikit ya. Jadi al-awaiq wal muskilat yaitu hambatan, rintangan dan muskilah-muskilah yang dihadapi pada usia tamyiz ini. Bila mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan ma yulaqihil murabbi minal awaiqi wal muskilat fi hadhil marhalah, apa yang dihadapi oleh seorang murabbi dari hambatan-hambatan, rintangan-rintangan atau muskilah pada fase ini ya, takriban kurang lebih ya, nadhiru ma laqahu fil marhalatil lati sabaqatha, itu kurang lebih hampir sama dengan apa yang ia hadapi pada marhalah yang sebelumnya. Jadi hambatan dalam marhalah tamyiz itu hampir sama dengan hambatan yang ada pada marhalah duna tamyiz, di bawah apa? Tamyiz. Hampir sama karena waktunya atau umurnya yang berdekatan. Ya. Namun kita tidak perlu ya pesimis ataupun merasa lemah, karena apa? Wa idza kana al-murabbi qad badala juhdan thayyiban litaghallubi 'alaiha. Apabila seorang murabbi itu mencurahkan usahanya yang baik untuk mengatasinya, jadi kita di dalam mentarbiyah itu harus mencurahkan seluruh kemampuan, seluruh usaha ya, untuk mengatasi masalah-masalah ataupun hambatan-hambatan yang ada. Fa innaha tatmahilu bi aunillahi ma'a taqaddumi umrir sabi. Maka insya Allah hambatan rintangan tersebut akan hilang, akan bisa diselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, beriringan dengan apa? Dengan bertambahnya umur anak didik kita. Ya, terus fadhal. Lakin fi hadhil marhalati tadharu awaiqun wa awaiqu karena dia mamnu min as-sarfi. Ukhra lam takun tadharu min qabl. Wa dhalika zahran nadharan lil ittihad lil ihtikaki bil mujtama'i al-khariji wa akhtaruha ala itlaqi as-suhbah as-sayyi'ah wallati qad yatarattabu 'alaiha umurun katsiratun ka syurbi dukhani aw al-husuli ala majallatil khali'ati aw asrifatil video aw al-hasubil fasidati aw al-aflamil jinsiyati wa ghairi dzalika. Iya, syukran barakallahu fikum. Lakin fi hadhil marhalati tadharu awaiqu wa mushkilatun ukhra. Namun dalam fase marhalah tamyiz ini akan muncul hambatan dan muskilah yang lainnya. Lam takun tadharu min qabl, yang belum ada pada marhalah sebelumnya. Kenapa muncul hambatan atau muskilah yang baru? Wa dzalika nadharan lihtikaki bil mujtama'il khariji. Karena hal tersebut melihat apa? Mulai bercampurnya dengan apa? Dengan lingkungan luar. Ya. Anak usia tamyiz itu akan terpengaruh dengan lingkungan luar. Wa akhtaruha 'alal itlaqi as-suhbatus sayyi'atu. Dan yang paling berbahaya
dari hambatan dan musilah tersebut adalah pertemanan yang buruk, as-suhbatus sayyi'ah. Jadi para ustaz dan ustadzah dalam marhalah ini, marhalah tamyiz, yang harus sering kita perhatikan adalah dengan siapa anak itu bermain. Harus terus kita awasi. Wallati qad yatarattabu 'alaiha umurun katsirah. Yang mana teman yang buruk ini akan berakibat fatal, mengakibatkan berbagai masalah yang banyak. Di antaranya adalah kasyurbid dukhan, merokok. Ada nggak anak SD merokok? Ada ya? Ada. Awis husuli alal majalatil khali'ah, atau mendapatkan majalah-majalah yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Aw asyritatil video awil hasubil fasidah, atau kaset atau apa yang ada di laptop yang itu merusak. Ya. Awil aflamil jinsiyah wa ghairi dzalik, bahkan naudzubillah video porno ya dan lain sebagainya. Sehingga kita harus mengontrol dan mengawasi apa yang dilihat oleh anak di HP. Ya. Jadi maka dalam hal ini ketika seorang murabbi, orang tua itu terlalu membebaskan anaknya, silahkan berselancar di YouTube. Nah, ya. Maka ini hal yang sangat berbahaya. Karena anak bisa melihat apa saja. Berbeda apabila seorang murabbi mengawasinya dari pengaruh yang buruk ini. Ya. Wasil Ustaz, fadal. Dilanjutkan? Ya. Ya. Saya terus nih Ustaz. Iya. Ya, wa yang bagi murabbina ayyurshida ibnahu au mayyurabbihi ila anna insana la yusahibu illa man takunu subbatuhu dalatan ala khair. Wa yubayyinu lahu anna suhbatal ukhra la fa'idata fiha wa tajlubu al-khaybata wal khasarah. Wa yadkuru lahu ba'dal amthilati bidhalika. Wa yadkuru lahu qawla Rasulullah al-Karim sallallahu alaihi wasallam, la tashab illa mu'min. Summa yata'arrafu an qurbin ala asdiqai ibnihi liyakuna ala basiratin min al-amri wa yataqaddamu ilaihi bi ajabi isti'arati ay kitabin aw majallatin aw syarifin aw nahwi dzalika min ahadi asdiqaihi illa ba'di istidanihi wa yataba'u dzalika. Ya, syukran, barakallahu fikum. Wa yanbaghi lil murabbi huna ayurshida ibnahu aw man yurabbihi ila annal insana la yusahibu illa man takunu suhbatahu dalatan alal khair. Dan selayaknya seorang murabbi di sini itu untuk mengarahkan anaknya atau orang yang ia tarbiyah, orang yang ia didik, diarahkan apa?
ila annal insana la yusahibu illa man takunu suhbatahu dalatan alal khair. Diarahkan bahwasannya seseorang itu hendaknya tidak berteman kecuali berteman dengan apa? Dengan yang pertemanannya itu menunjukkan kepada kebaikan. Jadi sejak dini anak itu harus diarahkan, ya, hati-hati kalau di luar jangan berteman dengan anak yang nggak baik, yang ngajak apa? Ngajak untuk berbuat tidak baik. Wa yubayyinu lahu anna suhbatal ukhra la faidata fiha. Dan menjelaskan kepada anak didik tersebut bahwasannya pertemanan yang lainnya tadi selain menunjukkan kebaikan itu adalah suhbah, pertemanan yang tidak ada faedahnya. Bal yajlibul khaybata wal khasarata, bahkan mendatangkan kerugian. Wa yadhkuru lahu ba'dal amsilata fi dzalik, dan menyebutkan kepadanya sebagian contohnya dalam hal tersebut. Wa yadhkuru lahu qaula Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam la tashab illa mu'minan. Jadi ustaz dan ustadzah, sejak dini, sejak usia tamyiz ini anak-anak harus kita arahkan jangan berteman kecuali teman yang baik. Kita bawakan sabda Nabi la tashab illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali orang yang beriman. Jangan berteman kecuali anak yang soleh, anak yang baik. Harus diarahkan sejak sekarang. Bahkan kalau kita lihat bagaimana tarbiyah di pondok, ini memang realita, ya. Yang mana pondok, yang masuk pondok itu kan tidak mesti baik semua, ya. Nah, disinilah anak terkadang dari rumah baik, namun ketika masuk pondok banyak orang tua atau wali santri yang mengeluh, Ustadz, anak saya masuk pondok kok jadi tambah begini, ya. Jadi kurang baik. Kenapa? Karena mungkin salah bergaul di pondok. Jadi para ustadz dan ustadzah, ketika nanti kita menyekolahkan anak-anak kita, ya, di sekolah Islam ataupun di ma'had, maka harus kita wanti-wanti, terus kita nasihati secara berkala, ya. Ya, ketika telepon atau yang lainnya, ketika nasihati jangan berteman, maksudnya teman dekat, teman akrab, ya, kecuali anak yang baik. Ya, terus kita arahkan demikian. Makanya beliau di sini kembali menguatkan summa yata'arrafu an qurbin, berusaha untuk mengetahui, yata'arraf an qurbin, dari dekat, ala asdiqai ibnihi, dengan siapa saja, ya, anak kita itu berteman, mengetahui teman-teman anak kita. Kalau kita kan sebagian orang tua itu terkadang apa, yang penting dah keluar silahkan berteman pada siapa, ya. Sehingga apa, harus kita lihat dia kalau keluar rumah temannya itu siapa, tetangga, anak tetangga siapa yang ia temani, liyakuna ala basiratin minal amri, agar dia berada di atas basirah. Wa yataqaddamu ilaihi bi adami isti'arati ayyi kitabin aw majalatin aw syaritin aw nahwi dzalik. Dan apa? Dan diarahkan untuk tidak meminjam isti'ar, meminjam kitab apa saja, majalah, kaset dan lain sebagainya, min ahadin min asdiqaihi, dari salah satu teman-temannya, illa ba'da istidanihi, kecuali apa? Setelah izin kepadanya. Nah, ini siapa? Orang tua, ya, orang tua. Tentunya kalau meminjam izin, ya.
Cuma di sini kan harus dengan sepengetahuan orang tua, gitu maksudnya. Wa yutabi'u dzalik, dan terus mengawasinya. Ya. Wa yabghi an takuna lil walidi ziyaratun ilal madrasati allati yatalaqqa ibnuhu fiha ilma. Wa yas'alu anhu mu'allimihi wa yahrisu iya, wa yahrisu ala ayyarahul ibnu hunaka fil madrasati hatta ya'lama anna abahu yutabi'uhu wa yas'alu anhu mimma yakunu dafi'an lahu lisuluki siratis salim. Lakin ala rabbi ayyahdara minat tajassusi alaihi bihajjati rabbati bima'rifati sulukihi biwardin takwimihi wa ta'dilihi fattajassusi khalqun jamimun wa qad nahallahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma nahat anhu syari'atu falaysa fihi fa'idatun fa'idatun bal huwa imma mafsadatun khalisatun aw mafsadatun walidatun. Iya, syukran barakallahu fika ala husnil qiraah. Wa yanbaghi an takuna lil walidi ziyaratun ilal madrasati. Ini ustadzah, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, dan sepantasnya bagi orang tua itu untuk sering berkunjung, sering mengunjungi sekolah allati yatalaqqa ibnuhu fihal ilma, mengunjungi sekolah yang di sana anaknya itu menuntut ilmu. Sudah belum ini? Sudah pernah belum ustadz atau ustadzah berkunjung ke mana? Ke sekolah, melihat secara langsung proses KBM. Kadang-kadang ya ada ya, Masya Allah. Kita seperti ini baru mengajar ya, tiba-tiba ada wali apa? Wali murid ya. Tiba-tiba di situ, ya. Gak apa-apa, mungkin wali santri tersebut mengatakan nggak apa-apa Ustadz, lanjutkan awan. Saya cuma pengen lihat gitu. Gimana rasanya? Senang ya, masa lebih diperhatikan. Atau grogi? Pertama kaget ya. Wa yas'alu anhu muallimihi. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang selalu bertanya kepada gurunya, ya, kepada guru anhu tentang anak tersebut. Ini orang tua yang baik. Itu yang senantiasa selalu sering bertanya kepada para muallimnya, para gurunya anhu tentang apa? Anaknya. Bagaimana anak saya Ustadz ketika di kelas, sering ngantuk enggak? Di kelas itu bagaimana, aktif atau tidak, atau main sendiri, ya. Wa yahrisu ala an yarahul ibnu hunaka fil madrasah. Dan orang tua pun berusaha agar anaknya itu melihat di sana ya, di sekolah. Jadi berusaha ketika orang tua itu melakukan kunjungan melihat KBM langsung, usahakan anak dalam kasus juga melihat, oh orang tua ternyata datang, ya, memperhatikan. Hatta ya'lama anna abahu yutabi'uhu wa yas'alu anhu. Sehingga anak tersebut ya mengetahui bahwasannya bapaknya ya itu mengawasinya. Oh ternyata abinya itu selalu bertanya tentangnya. Jadi ini merasa diperhatikan. Mimma yakunu dafi'an lahu lis-suluki siratis sawi. Yang mana ternyata hal ini memberikan pengaruh, mendorong anak untuk berakhlak baik, untuk berakhlak yang lurus. Kalau saya nakal di kelas, maka apa? Maka nanti bisa ketahuan orang tua, karena orang tua mengawasi dan selalu bertanya tentangnya.
Lakin 'alal murabbi ayyahdara minat tajassusi alaihi. Akan tetapi ustadz dan ustadzah, ya, bagi seorang murabbi hendaknya hati-hati dari tajassus. Apa tajassus? Memata-matai. Memata-matai anak. Ternyata nggak baik juga ya. Memata-matai anak. Bi hujjati raghbati fi ma'rifati sulukihi. Meskipun dengan alasan apa? Keinginan untuk mengetahui akhlaknya. Bi gharadi taqwimihi wa ta'dilihi, meskipun dengan tujuan untuk meluruskannya. Kenapa nggak boleh? Fatajassusu khuluqun damimun. Karena tajassus, memata-matai, itu adalah akhlak yang tercela. Wa qad nahallahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa manahat anhu syari'atu falaysa fihi fa'idatun rajihatun. Dan apa yang dilarang oleh syariat, maka itu tidak ada faedahnya. Bal huwa imma mafsadatun khalisatun aw mafsadatun ghalibatun. Bahkan yang dilarang oleh syariat itu pasti apa? Itu mafsadat murni. Mafsadat ya pada umumnya. Iya. Fasil nggih. Fabadalan min fathi hakibatihi fi ghaibatihi kullahu uqbal ju'ihi mubasharatan ba'idan min ikhwanihi wa akhawatihi iftah hakibataka wa arini ma fiha hada idha kana hunaka ma yad'u li ghaibah bal law sa'atahu amma ma'ahu min al-qasasi wal majallati lati ta'araha jumala'ihi sawfa yujibu bil hakibat idha kana qad awwada sidqa fil marhalati sabiqah bal qad tubadiru bi su'alika idha sya'ara bil hirsi alaihi ma'a rahmah lahu amma ma'ahu min hadhihi al-qasasi wal majallati wa hal hiya munasabatun am yaqumu bi ilja'iha bi ashabihi. Iya, syukran, barakallahu fiik. Fabadalan min fathi hakibatihi fi ghaibatihi, maka sebagai ganti dari membuka tasnya, tas anak, fi ghaibatihi, pada saat anak tersebut nggak ada. Ini namanya tajassus ya. Tajassus ketika apa? Ketika anak lagi main, dia apa? Orang tua melihat, oh apa sih isi tas anaknya. Sebagai gantinya apa? Kullahu akbar ruju'ihi mubasyaratan. Katakan langsung kepada anak setelah anak tersebut pulang secara langsung. Katakan ba'idan an ikhwanihi wa akhwatihi. Jauh dari apa? Dari saudara-saudara atau saudari-saudari kandungnya. Ya. Iftah hakibataka. Coba nak, buka tasnya. Arini ma fiha. Coba perlihatkan kepada saya, kepada Abi contohnya, apa yang ada dalam tas tersebut. Hada idza kana hunaka ma yad'u lirghaibati. Ini apabila apa? Di sana ada indikasi yang meragukan, yang mencurigakan, ya. Balau sa'altahu amma ma'ahu minal qasasi wal majallati allati ista'araha min zumalaihi fasawfa yujibu bil haqiqah. Bahkan seandainya engkau bertanya tentang apa yang ada bersamanya dari cerita-cerita atau majalah-majalah yang ia pinjam dari saudara-saudaranya, fasaufa yujibu bil haqiqah, maka anak akan menjawab dengan hakikatnya, dengan yang sebenarnya. Kapan? Idza kana qad awada sidqa fil marhalatis sabiqah. Jika apa? Jika orang tua telah membiasakan untuk jujur pada marhalah yang sebelumnya, marhalah dunat tamyiz.
Jadi ustadz, ustadzah, masya Allah, pembiasaan anak untuk jujur sejak dini, sejak di bawah usia tamyiz, itu akan membekas sampai dewasa. Sehingga ketika ada sesuatu masalah ya, kita katakan kepada anak kita, nggak apa-apa, jujur saja. Kalau kamu jujur malah Abi nggak marah, Umi nggak marah. Tapi kalau nggak jujur, nanti ketahuan nggak jujur, maka Abi Umi bisa marah besar. Ya. Jadi kita apresiasi, kita motivasi untuk jujur terus. Ya. Ini apabila dibiasakan jujur pada marhalah yang sebelumnya. Bal qad yubadiru bisu'alika ila sya'ra bil khirsi alaihi ma'ar rahmati lahu amma ma'ahu min hadhil qasasi wal majallati. Bahkan apa? Bahkan akan segera ya, segera menjawab pertanyaanmu ya, apabila dia merasa ya semangatnya dan bersama apa kasih sayangnya ya. Maka akan apa? Jika seorang murabbi menampakkan ya semangatnya, menampakkan kasih sayangnya, maka dengan sendirinya seorang anak itu akan apa? Akan mengabarkan tentang apa? Buku-buku cerita atau majalah-majalahnya. Ya. Wa hal hiya munasabatun am yaqumu bi irja'iha li ashabiha. Sehingga nanti bisa dipastikan ya, apakah buku-buku cerita dan majalah itu cocok untuknya atau tidak. Kalau nggak cocok maka dikembalikan kepada teman-temannya. Dulu terkadang anak-anak itu kan pergi ke perpustakaan umum ya, terus nggak tahu baca apa di sana. Nah, dan biasanya sebagian anak itu ada yang apa, ke perpustakaan umum terus dibawa pulang, ya, nggak pinjam, tanpa sepengetahuan. Iya. Dulu ya pernah ada kasus demikian. Ya. Fadhil Ustaz. Ya. Lakin idza wajada murabbi ma'ahu qasasan ghairu munasabatin aw majallatin ghairu maqbulatin famadha yaf'al aqula bidzalika al-aula bidzalika ayyaduhu wa yubayyana lahu ma fi hadhihi al-asya'i min al-mafasid wa ma yumkinu an tajribahu alayhi min dararin fi dinihi wa dunyahu wa la yanbaghi an yubadira ila sabbihi aw darbihi khasatan idza kanat hadhihi awal maratin ya'malu fi dzalika wa al-murabbi an ya'tiya lahu bi badili al-munasibi li anna al-man'a wahdahu la yakfi. Ya, syukran. Lakin idza wajada al-murabbi ma'ahu qasasan ghaira munasibatin. Munasibah yang tidak cocok ya. Kalau munasabah itu biasanya momen ya. Kalau munasibah itu cocok ya. Barakallahu fikum. Lakin apabila seorang murabbi mendapatkan bersama anak cerita-cerita yang tidak cocok, yang tidak sesuai, au majallatin ghaira ya. Karena sebagai naatnya dia ya, au ghaira maqbulatin. Majallatin di sini apa? Dia nasab tapi nasabnya dengan jar. Karena apa? Karena dia adalah mu'anas salim ya. Nasabnya dengan jar. Au majallatin ghaira maqbulatin, atau majalah yang tidak bisa diterima. Famada yaf'al, maka apa yang harus ia lakukan? Al-aula atau al-ula ini Ustaz Mutakin, al-ula atau al-aula ini. Kalau al-ula yang pertama, tapi kalau al-aula yang paling utama. Lebih cocoknya apa? Al-aula ya, yang paling utama. Karena kalau di sini
Kalau dia apa? Yang pertama, maka tidak ada hajah untuk apa namanya memuanaskan. Jadi al-awwal kan gitu. Ya, jadi al-aula fi dzalik. Karena setelah ini maka di sini setelah kalau seandainya kita baca al-ula yang pertama nanti nggak ada saniyahnya, nggak ada. Ya. Jadi al-aula fi dzalik yang lebih utama gitu ya. Yang paling utama dalam hal tersebut jika mendapati ada buku cerita atau majalah atau komik-komik biasanya ya yang tidak sesuai, an ya'idahu wa yubayyinu lahu ma fi hadhil asya'i min mafasid. Menasihati, ya'idhah, memberikan mau'idhah, menasihati dan menjelaskan kepada anak apa yang ada dalam majalah-majalah, buku-buku cerita ini dari kerusakan-kerusakan yang ada. Jelaskan. Jadi ketika kita melarang, jangan baca komik ini. Ya harus dijelaskan. Apa mafsadahnya? Wa ma yumkinu an tazlibu alaihi min dararin fi dinihi wa dunyahu. Bahkan menjelaskan apa yang mungkin ya, apa yang mungkin timbul dari ya madarat untuk agamanya dan untuk dunianya. Wala yanbaghi an yubadira ila sabbihi aw syatmihi aw darbihi. Jika orang tua mendapati majalah atau buku cerita tersebut, tidak selayaknya segera langsung segera mencelanya. Ya. Atau memukulnya. Khasatan idza kanat hadhihi awwala marratin yaf'alu fiha dzalik. Tidak selayaknya bagi seorang murabbi ketika mendapati anak ada majalah-majalah yang kurang baik, tidak sepantasnya langsung mencela, langsung memukul. Terlebih lagi, terkhusus ini baru pertama kali yang dilakukan anak. Ini sebuah faedah, para ustadz dan ustadzah yang terhormati Allah, sebuah faedah, jika anak itu melakukan suatu kesalahan pertama kali ia melakukannya, maka tidak selayaknya langsung dicela atau dipukul, karena ini adalah kesalahan yang pertama. Beda kalau nanti diulangi ya, nanti lebih tegas lagi. Wa 'alal murabbi an ya'tiya lahu bil badilil munasibi. Ketika kita melarang, maka bagi seorang murabbi harus mendatangkan ganti yang sesuai. Kalau melarang dari komik ini, harus apa? Membelikan komik yang sesuai. Li'anal man'a wahdahu la yakfi, karena melarang saja, mencegah saja itu enggak cukup. Ini kaidah dalam tarbiyah. Ketika seorang murabbi melarang dari sesuatu, maka wajib harus baginya untuk mendatangkan gantinya yang sesuai. Ya. Kalau untuk remaja, pemuda-pemudi ya, ketika dilarang, orang tua melarang apa? Melarang pacaran. Berarti apa? Orang tua harus mencarikan apa? Mencarikan pendamping, mencarikan jodoh, ya, pengganti. Jadi harus ada penggantinya. Ya. Apalagi kalau ya itu sudah kasmaran, sudah mabuk cinta, sudah kesemsem itu ya. Maka obatnya adalah di samping melupakan mantan, harus ada pengganti. Kalau nggak ada penggantinya, susah untuk melupakannya. Ya. Hadza da'ul ishqi ya. Kita istilahkan dengan penyakit al-ishq. Ini jadi kaidahnya kalau kita melarang sesuatu, maka carikan gantinya. Melarang dari komik-komik yang merusak, belikan komik-komik yang mendidik. Melarang dari video atau film yang merusak, maka kita harus gantikan, kita downloadkan video yang mendidik.
dan seterusnya. Melarang berteman dari teman yang buruk, kita carikan teman yang baik. Ya, kita carikan apa? Gantinya. Jadi ini adalah muskilat atau al-awaik. Untuk berikutnya adalah al-mabhasus salis. Ini untuk sisa dari waktu masih 20-an menit ya. Kita lanjutkan atau gimana? Atau tanya jawab? Tanya jawab. Tip. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, ya demikian tadi awaik wal muskilat yang telah kita baca bersama. Alhamdulillah ya. Barangkali ada pertanyaan atau permasalahan yang perlu kita diskusikan, monggo kita persilahkan. Monggo, dari saudara ada bahkan banyak atau besok mau membaca nggak apa-apa. Ada. Okay. Dan ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Ustaz. Nggih. Nggih. Saya itu sudah bicara sudah di pondok. Karena ini masa-masa sharing, itu kan pulang ke pondok ya. Alhamdulillah, anak saya itu orangnya terbuka sama uminya, jadi kalau ketemu sama teman itu dijualin semua kan di rumah gitu. Nah itu saya tidak kaget gitu. Kagetnya di ini saya itu di pondok, temennya itu banyak yang apa ya, istilahnya mengancam gitu loh, mengancam anak saya kalau tidak merokok itu nanti dia akan dibully gitu loh sama teman-temannya. Nah, akhirnya kan anak saya jadi takut gitu loh, jadi takut. Mau lapor ke bagian pondok dia juga takut nanti kalau bapak pasti dia dimarahin gitu loh. Teman-teman yang kita gitu. Dan akhirnya dia jadi sama temannya gitu. Ya, saya udah mengajak anak saya jangan sampai kamu seperti itu. Gitu. Alhamdulillah anak saya juga enggak tersebut ke rokok gitu loh. Ya, terus tindakan saya sebagai seorang orang tua itu kalau di pondok itu saya harus bagaimana agar tidak apa loh teman-teman lainnya itu loh, jadi kalau tidak merokok itu kan di sama teman lainnya itu kayak diancam gitu. Nah, itu maklumnya ke bagian pesantren atau bagaimana atau ke bagian apa? Iya. Syukron jazakallahu khairan Ustazah atas pertanyaannya yang luar biasa yang sangat penting sekali bagi kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah ya atas karunia seorang anak yang selalu terbuka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada mungkin Umi yang mungkin lebih dekat daripada abinya. Ini hal yang positif jika dibandingkan dengan seorang anak yang tertutup dari orang tuanya, nggak terus terang. Ya. Nah, setelah kita, alhamdulillah ya, mengetahui kondisi anak yang terbuka, jika ada masalah disampaikan kepada orang tua, maka di sini kita berusaha mencari solusinya. Yang pertama adalah memang kita tanamkan ya dalam pribadi kita bahwasannya anak-anak yang di pondok itu tidak semuanya baik. Karena ada sebagian orang tua dahulu ketika saya kecil ada pengalaman ketika mungkin anak itu mulai nakal, susah diatur, orang tua mengatakan wis pondok wae. Kan gitu biasanya ya. Nah,
Jadi seolah-olah mindsetnya masyarakat pondok itu bengkel kan gitu ya, untuk memperbaiki anak. Jadi ini realita yang harus kita maklumi, kita pahami bahwasanya inilah tantangan di antara tantangan ketika sekolah di pondok. Mendapati anak-anak yang kurang baik. Dan biasanya anak-anak yang kurang baik ini bergerombol atau istilahnya ngegeng gitu ya. Maka untuk mengatasi seperti ini, yang pertama adalah apa? Memberikan nasihat kepada anak ketika di pondok pun jangan menyendiri. Jangan menyendiri, tapi juga harus bentuk istilahnya komunitas atau ya istilahnya ya geng, tapi geng yang baik gitu. Ya. Jadi bentuk komunitas yang baik, teman-teman yang baik, apa fungsinya? Fungsinya jika ada yang mengancam atau mungkin yang membuli, maka dia tidak merasa sendiri. Maka teman-teman yang baik ini akan membelanya. Dan biasanya anak-anak yang di pondok yang dibuli atau yang dikucilkan itu biasanya memang yang kalau sering menyendiri. Meskipun ini nggak mutlak ya. Maksudnya ketika dia mungkin belum membentuk ya tadi komunitas teman-teman baiknya yang selalu membelanya. Namun terkadang ya ini yang biasanya yang dibuli itu anak yang baik nih, anak yang baik. Ini yang pertama. Jadi apa? Kita berikan masukan kepada anak, kalau di pondok bentuk komunitas atau apa teman-teman yang baik yang nanti akan membelamu ketika ya dibuli atau diancam. Yang kedua, kita apa? Tanamkan ya sifat apa yang kokoh, ya kokoh atau teguh pendirian, diancam bagaimanapun ya tidak akan menerjang larangan, tidak akan merokok. Jadi lebih baik sabar ketika diintimidasi, ketika diancam, lebih baik bersabar ya. Tetap berpegang teguh, tidak merokok, tidak ikut-ikutan. Nanti insya Allah lambat laun nanti akan apa? Akan adanya pertolongan dari Allah ya karena keteguhan tadi, kesabaran anak, insya Allah nanti akan Allah berikan jalan keluar. Ya, jalan keluar. Jadi tetap kita beri motivasi untuk tetap apa? Teguh ya di atas ancaman atau intimidasi atau bulian tersebut. Yang ketiga, kalau seperti ini, ketika anak merasa takut kalau lapor nanti gimana, maka apa? Maka disinilah orang tua itu berusaha aktif untuk melapor ke ustadznya atau ke biasanya di sini adalah bagian kesantrian. Untuk segera diproses ya bagaimana, dan ketika melapor itu tidak perlu apa? Tidak perlu, maksudnya kesantrian pun juga paham tidak akan membongkar siapa ini yang lapor, enggak. Dan nanti akan apa? Akan menasihati secara umum mungkin di kelas ya. Karena mungkin kalau nanti disebutkan ini si A ini yang mengancam, nanti langsung dipanggil kesantrian. Biasanya anak yang diancam ini akan apa? Nanti akan balas dendam atau akan malah semakin mengintimidasi seperti itu. Ya. Jadi di sini ya harus dalam artian harus kita di sini menghubungi pihak sekolah, pihak pondok pesantren, ada masalah seperti ini, tolong diselesaikan. Karena itu kewajiban pesantren. Ya. Kalau dalam masalah ini ya selain kita memberikan masukan ke anak, memberikan motivasi, juga apa? Di sini perannya orang tua itu aktif untuk melapor ke pihak di sini biasanya adalah kesantrian untuk bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Insya Allah ya kesantrian akan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Saya pun juga demikian dulu Ustadzah punya adik di pondok ya, itu pernah juga apa? Diintimidasi, diancam ya, pernah dipinjami sesuatu, nggak pernah balik. Ya kalau diminta balik malah marah-marah seperti ini.
saya langsung lapor ke kesantrian. Dan kesantrian ternyata langsung gerak dan langsung mengatasinya hal tersebut. Jadi ustadzah yang terhormati Allah, ya, memang demikian ujiannya ya, ujiannya ketika menyekolahkan anak. Yang penting terus kita motivasi. Yang ini yang biasanya menjadikan anak nggak betah seperti ini, ya kan? Ketika dibully, diintimidasi, yang biasanya anak-anak nggak baik, terkadang malah nggak betah. Ya, di sini kita beri motivasi, kita teguhkan, dan terus kita pantau, dan terus kita berikan ya nasihat dan motivasi tersebut. Atau mungkin para ustadzah punya istilahnya masukan ataupun solusi yang lain, kita persilahkan. Jadi kita ini forum diskusi nih, biar saya juga mengambil faedah dari para ustadzah dan ustadz sekalian. Jadi nggak ya ustadzah nih, monggo Ustadz Agung. Iya. Saya itu sama aja gitu. Saya kan menjawab itu. Apakah tidak saya? Tidak, no? Saya tidak menjawab gitu. Oke. Si anak itu kan tidak elektronik. Iya. Karena ini tidak terima ke sekolah itu loh. Tanya ke saya, anaknya yang biasanya berisi anaknya itu sama aja gitu. Saya tidak menjawab itu. Iya. Saya merahasiakan gitu. Itu gimana? Tidak ada apa lagi. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Hampir mirip dengan Ustazah tadi, namun kasusnya ini ya, bahwasanya beliau sering ditanya wali murid ya, wali santri, tentang siapakah yang suka nakalin anaknya, kan gitu. Dan orang wali santri berusaha untuk mengetahui siapa saja sih anaknya yang suka bully, suka nakalin, kan gitu. Yang pertama, rasa ingin tahu orang tua akan hal tersebut itu wajar dan lumrah. Bahkan kalau orang tua mau tahu ya, seperti itu kayak pengen apa? Gemes itu ya. Apa sih yang bikin anak saya nggak betah, kan gitu. Ya, kita anggap itu hal yang wajar, ya. Namun kita dalam hal seperti itu, maka kita berikan pemahaman kepada orang tua yang tanya tersebut nih. Bahwasanya dalam hal ini yang terpenting bukan siapakah yang nakalin, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selesaikan permasalahan tersebut. Karena orang tua kalau tahu pun kan nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin nggak datang ke pondok langsung nyari anak yang suka nakalin saya, kan nggak mungkin ya. Ya. Jadi sebagai sebagai murabbi, kita pun juga dalam hal ini juga penting untuk mengetahui siapakah yang suka menakali ya anak ini. Itu juga penting karena kita melihat bagaimana kesehariannya ya. Karena terkadang apabila anak itu kita suruh ngaku siapa yang nakalin, berani nggak berani. Umumnya nggak berani karena di tengah ancaman ya. Biasanya nggak berani, kecuali kalau kita desak terus, kita berikan perlindungan, rasa aman, insya Allah akan mengaku dengan jujur. Jadi itu ya, kalau seperti itu, maka maka kita berikan ya masukan kepada wali santri tersebut, okay? Dan seandainya kita berusaha mengetahui siapakah sebenarnya anak yang nakalin tersebut, itu tidak masalah. Okay? Justru itu adalah sebagai sarana ya, sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tajasus itu dalam artian tidak mutlak terlarang. Sebagaimana contoh razia ya, razia itu kan nggak mungkin diumumkan. Jadi razia itu bukan tajasus. Ya. Razia dadakan ketika anak di masjid nanti dirazia apa isi tasnya, gitu ya. Jadi di sana ada maslahat yang dibolehkan untuk tajasus tadi, dalam artian ya berusaha yang mengetahui berbagai problematika yang sedang dialami oleh anak-anak didik kita.
Ya, syukran Ustaz Agung, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Tafadhol. Iya, tafadhol. Ini pengalaman saja. Iya. Terus ada caranya juga kita sebagai orang tua itu juga harus menunjukkan anak itu supaya berani menyampaikan, berani menghadapi. Ini istilahnya ujiannya. Karena itu kan kalau dulu orang tua itu kalau apa itu anaknya kalau sama orang tuanya itu harus disenangi diri. Itu kalau saya gitu. Akhirnya dia lebih cenderung meskipun lapor sama orang tua itu juga boleh, tapi cuma kalau sering-sering kan juga akhirnya juga jadi juga bertanya meyakinkan dia bahwa ngomong. Iya. Iya, terima kasih nggih Ustaz Nur Cahya nggih. Nur apa? Nur ya. Apaan? Iya. Iya, Ustaz Nunung barakallahu fikum. Iya. Jadi beliau Masya Allah ya memberikan faedah ya, tidak harus setiap anak itu lapor orang tua, itu memang benar. Namun realitanya bahwasanya apa? Tidak setiap anak itu pemberani. Tidak setiap anak apa? Pemberani. Dulu bahkan seperti Ustadz ya, kita sebutkan Ustadz Abu Khonsa itu Masya Allah nasihati anaknya, kalau kamu disakiti pokoknya lawan. Dinilai lawan sampai kamu babak belur gak apa-apa. Ditanamkan Ustadz pemberani itu. Ya. Jadi nggak gampang dinakalin. Iya. Iya, itu juga penting kita tanamkan akidah sifat keberanian ya pada diri anak didik ya. Namun dalam hal ini perlu kita pahami bahwasannya anak ketika menyampaikan suatu permasalahannya kepada orang tua itu bukan berarti dia mesti penakut, enggak ya. Namun di sini lebih kita lihat dari sisi bagaimana memang itulah kedekatan emosional seorang anak ya, ada apa-apa itu cerita ke orang tua dan anak pun menginginkan solusi yang terbaik di situ. Jadi nanti bisa kita jamakkan, tidak bertentangan ya. Jadi di samping di situ kita tanamkan akidah, sifat keberanian, memang itu tidak mudah karena tidak semua anak itu pemberani. Kita tanamkan hal tersebut, sifat pemberani dan keterbukaan itu juga baik. Jadi harapan dari Ustadz Nunung tadi memang benar, maksudnya biar tidak anak itu cengeng gitu ya. Sehingga alhamdulillah bisa kita jamakkan, antara menanamkan akidahnya yang kuat, sifat keberanian dan juga sifat keterbukaan kepada orang tua, yang ini semua insya Allah apabila ditanamkan, digabungkan akan lebih bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ustazah, barangkali masih ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Jadi, boleh. Pertanyaan. Ini anggotanya sesuai yang dengan masyarakat saya. Jadi pertanyaan dibuat dari tadi yang di masyarakat kan banyak berbagai karakter ya, termasuk mobil ya, bangsa yang nggak tahu dan sebagainya, karakter masing-masing berbeda-beda. Nah, di sini saya alhamdulillah untuk di masyarakat itu
karena saya sudah dari kecil di sini, hidup di sini, masyarakat itu lebih percaya pada istilahnya orang yang menetap di situ daripada orang dari luar gitu. Jadi kalau kajian itu kalau mengajar dari luar itu nggak digagas gitu saja. Jadi nggak istilahnya lebih ke orang-orang yang dari dalam masyarakat sendiri. Ya, di desa saja masih banyak teman kesulitan gitu. Itu Masya Allah. Jadi masih dekat saya itu masih ada beringin besar ya, beringin besar itu kadang itu masih ada saja gitu kan. Di sini itu karena saya alhamdulillah setiap saya memberikan sesuatu itu alhamdulillah masyarakat itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Dan yang saya tanyakan ini mana yang harus saya utamakan? Saya berdakwah untuk istilahnya mengajak biar tidak sirik, biar melaksanakan sholat lima waktu, ngajarin ibu-ibu itu yang itu mana yang harus saya utamakan? Apakah saya harus karena di masyarakat itu kalau memakai cadar itu ya, cadar itu masih terus kayak jadi saat mungkin termasuk belum bisa gitu. Itu apa yang mana yang saya utamakan? Apakah saya tetap berdakwah dengan seperti ini atau saya harus bersabar dulu gitu kan? Itu yang menjadi dilema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran jazakallahu khairan Ustazah atas ya pertanyaannya. Memang inilah yang kita hadapi di masyarakat, ya. Bahwasanya sebuah yang mungkin terlihat penampilan kita berbeda dengan umumnya, masyarakat itu memang terkadang menjadi sebuah masalah yang dalam berdakwah. Maka dalam hal ini, alhamdulillah ya seorang muslimah pun itu juga berusaha berdakwah di masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya. Namun di sini ketika kita harus kita pahami bahwasanya ketika kita berpegang teguh pada syariat, terutama ketika ustadzah berpendapat bahwasanya cadar itu wajib, maka di sini apa? Kita pahami bahwasanya insya Allah hal ini tidak akan menghalangi kita dalam berdakwah, sehingga terus kita berusaha menguatkan, ya berusaha menjadikan akhlak kita, muamalah kita dengan masyarakat itu untuk semakin lebih bagus, lebih baik. Maka insya Allah masyarakat dengan beriringnya waktu itu akan paham kita bahwasanya ternyata meskipun bercadar tetapi juga masih tetap bersosial, ya, sosialnya tinggi. Kita dalam acara-acara masyarakat yang di situ tidak ada kemungkaran, kita berusaha nomor satu, ya. Kita berusaha semangat di situ, sehingga maka dalam pandangan masyarakat, ya, bahwasanya cadar itu image buruknya, ya, akan jadi perasaan bahwasanya ini asing atau yang lainnya. Insya Allah masyarakat tidak akan berpandangan negatif lagi. Maka di sini para ustadz juga demikian, ya, mungkin ustadz kan jenggotan, terus celananya apa? Cingkrang. Maka ini insya Allah semua perbedaan meskipun terlihat penampilannya berbeda itu akan hilang jika kita apa? Muamalahnya, akhlaknya dengan masyarakat itu baik, insya Allah akan hilang. Jadi pintu masuk untuk berdakwah dalam masyarakat kita mulai dengan apa? Akhlak yang baik. Ya. Karena kalau kita masuk mungkin langsung nggak boleh, ini syirik, ya. Sedangkan mereka belum apa? Belum kita dekat dengan masyarakat, ya. Maksudnya kita muamalah dengan baik dengan masyarakat, maka mereka pun akan susah menerimanya. Ya, jadi di sini kita berusaha ad-da'watu bil hal istilahnya, ya. Dengan apa? Dengan akhlak, dengan suri teladan yang baik. Ya, jadi tetap kita berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Okay. Semoga Allah memberikan kemudahan, okay, pada kita semua di dalam mengemban risalah, ya,
dakwah ini meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Ustadz dan Ustadzah, ya sudah jam 10.17, berarti pas nih. Tadi mulai juga jam 9:04 ya. Alhamdulillah waktunya pas. Ya, syukron ala husni istima'ikum wa istima'ikunna wa barakallahu fikum wa barakallahu fikunna jami'an. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, yaitu tugas tarbiyah, ya. Tarbiyah anak didik kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian, ada kekurangannya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.